Hadirin yang kami muliakan, sore hari ini kita berkumpul di ruangan ini untuk bersama-sama mengikuti rangkaian acara yang saya yakin akan semakin mendekatkan kita semua. Nadanya di tengah. Bagaimana berlatihnya? 1. Kenali dulu tipe suara Anda. Tipe suara yang di atas, yang tipis, mengalir gitu aja, ngawang, atau memang intonasinya bisa di tengah. Rata-rata kalau memang sudah berlatih, itu antara kondisi suara pun juga akan semakin menebal, akan prima, itu dia jatuhnya ke tengah-tengah. Dan adjust gitu ya. Betul. Akhirnya jadi main karakter. Tapi belajar. Iya, terlambat. Terlambat banget. Oke, ketemu lagi di NN Talk dan tahun 2021, tahun yang penuh semangat harusnya. Dan di NN Talk kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, cantik, profesinya banyak. Jadi saya kenal beliau ini sudah sangat lama sekali ya, Cak ya. Iya, lama. Jadi jangan disebut tahunnya. Berteman lama karena bersinggungan masalah pekerjaan, gitu ya. Karena dari satu pekerjaan akhirnya berteman, bersosialisasi, akhirnya bekerja sama dalam beberapa proyek ya. Betul. Kalau saya dulu sering dikulik sama dia jadi narasumbernya dia. Sekarang gantian dia jadi narasumber saya ya. Tadi belum disebutkan namanya? Belum. Oke. Jadi profesinya yang saya bilang tadi banyak itu mulai dulu dari pernah jadi penyanyi yang sangat ngehit di eranya. Eranya itu berarti era 90-an, 80-an atau 2000-an Pak? Mesti diperjelas. Udah lah ya 90 sama awal 2000 ya. Alirannya jazz acid tuh ya. Jadi beberapa kafe di Surabaya itu untuk jazz acid dikuasain oleh beliau. Kemudian penyiar radio juga. Sempat. Ya kan? Di dua radio. Di dua radio. Dua radio ya, Dua radio. Radio di Surabaya Barat sama yang di Surabaya Selatan. Iya, betul. Ya, yang di Surabaya Barat itu di daerah Ngesong, yang di Surabaya Selatan itu di Kerapen. Spesifik ya. Perlu disebutkan lantainya. Salah satunya juga bekerja di salah satu sinema ya. Betul, penyedia fasilitas sinema di Indonesia. Ya, salah satu sinema di Indonesia dan juga sebagai seorang MC di beberapa acara diborong semua ya. Dan yang saya juga merasa luar biasa dibantu oleh beliau adalah sebagai seorang voice over. Dan yang saya highlight hari ini adalah terkait dengan profesi voice over. Karena dulu yang MC dengan Meti Piri sudah pernah. Betul. Ya kan? Jadi kalau sebenarnya antara profesi MC dan voice over itu kita punya satu garis yang sama tentang kualitas suara dan intonasi. Oke, selamat datang Mica Yusuf. Selamat, selamat hari selamat semuanya gitu kan ya. Jadi biasanya kita yang voice over itu lebih nyaman untuk bekerja di balik layar daripada di depan layar gitu. Kalau MC kan di depan layar. Betul. Dan disorot oleh kamera juga. Betul. Betul. Kalau voice over kan kagak kan. Nah biasanya kalau voice over itu mungkin nanti Anda akan melihat tampilan bahwa di balik layar itu adalah Mica Yusuf yang bagaimana, yang itu apa adanya, yang ini ada apanya. Jadi profesinya double nih, di belakang layar maupun di depan layar. Itu sih yang asik. Oke, Mica ya. Ini tadi saya bilang saya ingin menggali tentang voice over. Oh iya, ada lagi profesinya sebagai seorang fasilitator di Channel Rocket Power. Betul. Jadi sudah mulai dari 2004. Nice. Sudah 2004. Jadi memang cakupannya adalah di public speaking, public communication. Jadi ngajar public speaking ya di Channel Rocket Power ya. Jadi ini kalau ditarik benang merahnya itu bagian cuap-cuap semua gitu ya. Jadi jualannya adalah jualan suara. Iya, jualan suara. Oke, Ca, di beberapa proyek saya pun juga saya menggunakan suara dari Mica Yusuf itu. Iya, jadi kalau mau menggali-gali tentang suara, nah ini dia. Nah ini, saya ini masih bingung. Voice over itu sebenarnya kerjaannya bagaimana? Terus ada dubber segala macam. Mungkin bisa diceritakan nih bedanya gimana? Oke. Jangan sampai gitu ya, voice suara over kelebihan. Kelebihan suara, jangan lu ya. Ini kelebihan bayar atau kelebihan gajian ya Pak? Oh, ya tadi diberi. Iya, udah diberi kan?
Jadi sebenarnya kalau untuk voice over dan juga dubber itu adalah pengertiannya berbeda. Kalau dubber dia adalah mengisi suara, either itu karakter atau sesuatu, biasanya dia kalau zamannya dulu telenovela dalam bahasa aslinya mungkin bahasa Portugal atau Meksiko, tapi kemudian didubbing dalam bahasa Indonesia. Itu dubber ya. Betul, tidak boleh begitu Ferguson, gitu kan kira-kira seperti itu. Iya kan? Nah, itu dubber. Jadi dia pengisi suara atau sebuah karakter yang diciptakan khusus, kemudian kita mengisi suara di dalamnya seperti kartun karakter SpongeBob, betul, Upin Ipin, gitu kan 1, 2, 3, itu Jarjit kira-kira seperti itu. Tapi kalau bisa. kalau untuk voice over berarti kita bertanggung jawab untuk menyampaikan sebuah narasi, menyampaikan informasi, atau mengedepankan fokus yang ingin disampaikan oleh klien. Jadi di profesi voice over pun juga bermacam-macam. Jadi ada yang untuk iklan radio, ada yang juga iklan untuk adlibs, ya? Betul. Kalau di radio itu namanya adlibs yang kita baca ataupun secara direkam. Jadi semua tergantung kebutuhan apakah yang diinginkan seorang karakter yang dia muda, energik, kemudian apakah dia seorang ibu-ibu paruh baya atau ibu-ibu bekerja atau misalnya remaja kuliah. Jadi sebenarnya keuntungan voice over itu adalah warna suara yang bisa menggambarkan karakter yang diinginkan oleh pihak klien. Betul. Sesuai dengan segmennya ya. Sesuai dengan segmennya. Nah, kayak Mbak Mika ini berarti tadi tuh lebih segmennya yang mana? Yang remaja kah atau yang apa ini? Oke. Kalau bisa diklasifikasikan gitu. Karena tipe suara saya menurut beberapa klien itu sangat sesuai untuk intonasi penyampaian, kemudian juga untuk narasi. Jadi penggambaran karakternya adalah ketika seorang pramugari sedang menjelaskan bahwa pesawat ini akan naik pada ketinggian 30.000 kaki. Jadi suaranya ya empuk ini banget. nggak kayak suara saya cempreng. Suaranya itu empuk banget gitu loh. Jadi luar biasa. Kayak kalau bolu tuh dipencet dia menul gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi karakternya adalah karakter di mana intonasi, konsonan dan pesan bisa tersampaikan secara maksimal. Jadi kalau dari segi suara itu saya mendapatkan peran atau karakter anak muda itu rasanya sulit sekali karena memang tipe suara saya adalah tipe suara wanita yang orang akan berasumsi oh ini usianya sudah di atas 30 tahun ya. Sudah langsung terfokus demikian. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada tipe suara yang cheerful, suara yang sangat seperti masih kuliah gitu ya, atau SMA, tapi ternyata dia usianya sudah 40, masih ada. Sesuai dengan segmennya ya. Betul, yang disampaikan ada segmennya, apakah itu untuk segmen remaja ya kan, tergantung profil dari perusahaannya itu, dia mau segmennya kemana, apakah anak muda atau apa kan. Berarti adalah yang di hire adalah voice over dengan karakter suara yang masih anak muda. Betul. Nah kalau tipe-tipe seperti Micha ini kan yang tebel gitu kan, nah itu berarti untuk segmennya yang high ke atas gitu ya. Untuk yang usianya rentangnya sasarannya 30 ke atas gitu. Dan saya dengan karakter suara seorang Micha adalah karakter suara yang sangat eksklusif bagi saya. Karena tidak banyak suara seperti di Surabaya. Karena kebanyakan saya temukan adalah suaranya masih medok Surabaya gitu kan. Untuk yang suara-suara tebal seperti itu. Nah itu yang susah. Kenapa aja? Sebenarnya begini, medok itu saya karena memang saya sebagai fasilitator di salah satu sekolah kepribadian di Surabaya, ketika seseorang tampil dengan medok dan beliau berkeinginan untuk menjadi seorang pembawa acara atau penyiar radio, tantangannya ada dua. Yang pertama, apakah bisa berlatih untuk mengembalikan kondisi suara ke suara sempurna. Sempurna ini adalah termasuk kategori cadel, mungkin kemudian S-nya itu tidak sempurna S gitu ya. Jadi ada tipe-tipe seperti itu. Jadi yang pertama dia mau untuk berlatih merubah suaranya, atau dia berdamai dengan suaranya dan mencari segmen yang memang sesuai dengan karakter suara yang dia miliki. Karena begini, rata-rata saya suka memberikan tes kalau medok itu bisa dibawa bernyanyi atau tidak.
Kalau dia bernyanyi bisa tanpa medok, berarti sebenarnya dia bisa untuk keseharian berlatih untuk tidak medok. Jadi medok itu masalah keseharian, kebiasaan yang didengar setiap hari, dia praktekkan setiap hari, betul sekali. Jadi kalau masalah medok itu pilihannya dua, kita berlatih dan itu membutuhkan proses dan waktu yang lumayan. Kemudian yang kedua, kita berdamai dengan apa yang kita punya dan kita sesuaikan dengan bidang karakter. Karena kan voice over itu kan modalnya modal suara aja. Betul. Kan modal suara itu kan, jadi suara itu yang dijaga, jangan sampai ketika kita typing atau kita rekaman take vokal itu kan kita batuk, kita flu dan sebagainya, atau kita kondisi tubuh kita capek, benar nggak? Betul. Jadi kalau menjaga stamina suara itu satu, istirahat nggak bisa main-main. Harus puasa bicara nggak? Itu pita suara ya, itu pita suara. Nah, ketika itu terjadi, untuk menghindari itu sebenarnya satu, istirahat. Kemudian hindari udara yang terlalu kering, ruangan ber-AC, panas. Kemudian kayak misalnya kita sering ada di luar dengan adanya asap dan segala macam, makanya masker paling tidak harus digunakan. Kemudian jangan lupa untuk mengkonsumsi air putih ya. Justru seperti yang teh, kopi itu yang panas justru dihindari. Yang terlalu dingin, terlalu panas dihindari. Jahe-jahe gitu sebenarnya membantu nggak? Kalau dari pengalaman pribadi, jahe lebih ke masuk angin ya Bapak Ibu. Jadi bukan di suara. Gitu ya. Kalau perlu dikerek dulu Mbak Mas ya. Jadi kayak beo. Tapi apakah ini ya penyiar atau MC ya kan? Apakah juga bisa jadi seorang voice over? Oke. Penyiar atau MC jadi voice over. Begini. Kalau ngelihat benang merahnya bahwa kita sama-sama menggunakan suara sebagai media jualan bisa. Tetapi apakah nanti bisa disesuaikan dengan keinginan klien atau tidak, itu adalah tantangan selanjutnya. Jadi kalau misalnya begini, seperti penyanyi menjadi seorang MC, mereka penguasaan panggungnya sudah sama, betul. Tapi bagaimana memilih kata-kata yang sesuai, kemudian dengan intonasi yang sesuai pula dengan kosakata tertentu, itu yang menjadi tantangan seorang penyanyi untuk bisa menjadi seorang MC. Dengan acara yang harus disampaikan kan beda-beda. Gitu kan? Sama seperti seorang MC kalau jadi penyanyi, gitu kan? MC tatanan kata-katanya bagus, tapi begitu menyanyi itu kan masalah kesesuaian nada. Kalau misalnya dia tepuk tangan aja fales, kemudian dia menyanyi pasti fales gitu kan ya. Tepuk tangan fales itu apa ya? Atau jangan-jangan ya dia bernafas aja udah fales. Nada dasar B gitu, bubar gitu. Jadi belum tentu kan seorang penyiar MC jadi seorang voice over juga belum tentu bisa kan? Ada satu bentuk keterampilan tambahan dan pengalaman tambahan yang harus dilakukan. Jadi saya tidak bisa bilang bahwa dari penyanyi nggak bisa jadi MC. Sebenarnya semua hal yang bersentuhan dengan suara itu bisa. Jadi apapun yang masih satu rumpun masih satu rumpun betul. Kita gitu. mau cross job gitu ya, misalnya cross field dari satu bidang ke bidang lainnya, selama itu memang masih menggunakan garis merah yang sama. Saya tidak melihat satu halangan, apalagi ditambah dengan rata-rata kita semua menjadi seorang yang multi talenta. Kalau misalnya Pak Nurdin dulu adalah seorang yang bekerja white collar gitu kan ya, kemudian akhirnya sekarang menjadi seorang jiwa entrepreneur, kemudian menjadi seorang motivator sama dengan Mbak Novi. Mungkin dulu kita menganggap bahwa itu tidak mungkin, tapi ternyata sekarang karena kita berlatih. Nah, bagaimana cara menumbuhkan kebiasaan sama seorang voice over pun, pelaku voice over, bagaimana dia bisa menata kalimatnya, intonasinya, gestur berbicaranya. Kalau dia tidak melatih itu secara kontinu, itu sebenarnya problemnya bukan problem ya. Saya selalu bilang itu tantangannya adalah bagaimana kita membiasakan diri. Berarti ketika kita berbicara, ketika kita take vokal untuk voice over, gestur tubuh kita berpengaruh ya terhadap suara yang kita keluarkan ya. Betul. Ya, karena kan ini supaya kemudian juga pendengar itu mendengarkan ketika dia nggak bisa melihat orangnya, dia mendengarkan dan ini tadi yang tersebut kan. Betul. Jadi kadang-kadang gestur-gestur tertentu akan membantu kita dalam menyampaikan pesan. Contohnya
Contohnya kita berbicara tentang pendapatan sebuah pameran yang mencapai ratusan juta rupiah. Jadi ketika pakai suaranya gimana? Penasaran. Ya. Okay. Seorang Mica menjadi seorang voice over. Misalnya pada pameran kali ini, omset yang tercipta mencapai 928 juta rupiah dan mampu menggait sekitar 10.582 pengunjung. Jadi kira-kira tangan naik turun itu merupakan penegasan dari intonasi yang kita lakukan. Sebenarnya kalau sudah terbiasa tanpa melakukan gestur pun sebenarnya nggak masalah. Tetapi karena voice over itu adalah yang dilakukan di belakang layar, maka kita bebas mengekspresikan gerakan bagaimana selama itu tidak mengganggu kualitas suara yang kita hasilkan. Pintu Studio 1 telah dibuka. Itu catatan apresiasi saya untuk seorang Ibu Maria Untung. Oh, itu voice overnya sangat luar biasa. Betul. Jadi mungkin begini. Sampai sekarang masih dipakai. Ya? Sampai sekarang masih dipakai dan beliau itu legend. Jadi begitu mendengar suaranya saja, meskipun itu ditempatkan di iklan yang berbeda, orang akan selalu ini ibu yang ini, ibu yang satu ini, gitu kan ya. Jadi asosiasi untuk itu. Ada juga yang sempat bertanya kepada saya, Mica gimana sih caranya untuk membiasakan diri untuk berbicara layaknya seorang voice over. Jadi pembiasaan untuk berkomunikasi bahasa Indonesia yang baik, benar dan sesuai itu adalah udah basic. Iya. Jadinya formal, betul. Karena ketika kita berlatih formal dan formal itu sudah dikuasai, ketika kita akan sedikit lebih luas untuk semi formal itu akan jauh lebih mudah. Karena kita sudah tahu batasannya, kok formal seperti ini rasanya kok nggak cocok ya. Kita sesuaikan dengan gaya kita sendiri. Akhirnya mau nggak mau itu akan terbiasa. Masalah kebiasaan. Oke. Nah, kalau sekarang ini ada orang ini kan kita acara kita ini adalah memberikan inspirasi untuk teman-teman muda yang lagi milih karir gitu ya, mau berprofesi tertentu, lagi menata karir dan sebagainya. Nah, ini ada saran nggak untuk menjadi seorang voice over karena mereka mungkin sudah punya basic, punya suara lah atau pernah nyanyi. Nah, itu harusnya seperti apa mereka mempersiapkannya? Oke. Kalau dari pengalaman pribadi saya, dulu pernah sekolah khusus apa gitu nggak sih? Kalau kalau sekarang sekolah vokal untuk menyanyi, untuk public speaker itu memang sudah ada. Tetapi pada saat itu yang kita lakukan adalah kita mencari informasi panutan voice over atau panutan pembawa acara. Jadi karena pada saat itu kan sumber informasi untuk seperti itu masih sangat terbatas dan kanalnya mungkin hanya pada momen-momen tertentu, betul. Nah, hanya pada TV negara, betul sekali. Atau radio negara. Cabai keriting hari ini. Saya ingat saya pernah baca itu soalnya. Jadi ketika pada saat itu saya mendengar di TV itu kalau misalnya ada yang masih paham dengan Ibu Nisrina Hanur Uban, kemudian Pak Anton Gilman, ya, Bu Inke Maris, Ibu Anita Rahman, Buyut ya, Bapak Max Sopakwa. Jadi pada saat itu standar yang memang berlaku di dunia broadcasting, di dunia TV itu adalah memang dengan tatanan intonasi seperti itu. Dengan ketenangan, dengan wise-nya mereka gitu ya. Mungkin itu adalah keterampilan di depan kamera. Tapi itu yang akhirnya melekat ke saya. Dan memang pada saat itu hiburan untuk anak-anak, kita dulu sempat ada yang namanya audio sanggar cerita. Saya nggak tahu mungkin teman-teman yang seangkatan dengan kita nih, gitu ya, sanggar cerita. Jadi Vin tahu nggak? Sanggar cerita nggak tahu kan? Kasian. Jadi itu bentuknya kaset ya, bentuknya kaset, kaset audio, dan itu bercerita tentang suatu kisah. Mungkin pada suatu hari hiduplah seorang putri cantik yang hidup sendirian di sebuah kerajaan yang mewah. Jadi pembawaan karakter si narator ini sampai akhirnya masuk mengantarkan putri itu ditemukan oleh sang nenek sihir itu hanya berdasarkan audio, itu benar-benar mencekam. Dan itu melekat di saya. Jadi sejak kecil
karena mendengarkan itu terus atau melihat dari Ibu Menkeu Maris, kemudian Max Pakua dan penyiar zaman dulu, akhirnya terbrainwash di otak kamu ya, Cak, ya? Wah, oh, saya harus tertata seperti itu suara saya. Betul, karena waktu itu yang memang jadi panduan dan rata-rata bahkan untuk pembawa acara di televisi pun tatanannya seperti itu. Nah, ternyata begitu masuk ke era sekarang, rata-rata mengedepankan karakter. Edginess gitu kan ya, jadi menampilkan karakter yang berbeda-beda. Padahal kalau nggak salah pada zaman sekolah sekolah radio, salah satu ilmunya adalah air personality. Dan biasanya zaman dulu radio, kalau kita berbicara air personality, antara satu penyiar dengan penyiar yang lainnya tuh nggak bisa dibedain. Sampai dia menyebutkan nama. Itu akhirnya jadi sesuatu yang melekat. Karena color suaranya hampir sama. Betul. Zaman dulu ya. Kalau sekarang itu sudah banyak beda-beda suaranya. Benar. Ya kan? Sehingga kita tahu karakter suara ini ada si A, ini si B, ini si C dan sebagainya. Betul. Kan? Yang menariknya itu adalah perkembangan atau improvisasi dari dunia voice over ya, dunia penyedia suara. Akhirnya kita semakin terfasilitasi dengan banyaknya pilihan, banyaknya alternatif, di mana kita mau pakai karakter yang ini, karakter ibu-ibu, mau karakter yang anak muda atau yang bagaimana, itu selama memang visualnya nggak kelihatan, yang kedengeran cuman audio aja, ya kita ada di sini. Oke, jadi dulu tuh memang terus kemudian kepingin berprofesi seperti itu atau gimana? Kalau kepinginnya sih nggak pernah kebayang bisa ngambil sisi voice over. Yang akhirnya terjadi adalah mengalir karena orang paham saya terbiasa di panggung, apakah itu MC atau penyanyi. Kemudian pernah dicoba untuk coba deh kamu tes untuk voice over, akhirnya masuk recording studio, membaca. Waktu itu memang pengarahannya bacanya perlahan-lahan, gunakan gestur tangan untuk bisa mengatur kecepatan berbicara. Saya juga mendapatkan ilmu bahwa kecepatan berbicara itu akan berpengaruh kepada apa yang ingin kita sampaikan. Kita punya kemampuan untuk membaca, memahami, kita transfer ke mulut. Kalau kita berbicaranya terlalu cepat, antara proses untuk membaca kemudian mentransfernya ke sini, pasti kalau dalam bahasa Jawanya ada kami sosolan ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi belibet Jadi mau tidak mau ketika voice over, orang itu hanya mendengar audio kita, dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa melihat gestur, sehingga yang dia andalkan hanya dari media pendengaran saja. Dan bisa juga suara karakter suaranya untuk apa yang disampaikan narasinya, ada bisa dengan suara lambat atau yang middle atau yang agak cepat kan gitu, sesuai dengan yang disampaikan oleh perusahaan tersebut. Tergantung sih, kalau misalnya durasinya 15 detik, 30 detik, itu kan 60 detik, mau nggak mau kita harus cepat gitu kan. Karena sesuai dengan skrip dari klien juga pengennya seperti apa. Tapi Cak, dibanding dengan MC sama voice over, kerjaannya ya kan lebih enak mana? Antara MC dengan voice over, oke. Kalau dari energinya, MC. Live on stage, betul, karena kita bisa interaksi, energi yang terserap dari tamu undangan, kemudian energi excitement kita juga membawakan rangkaian acara. Tetapi voice over itu adalah satu bentuk aktualisasi suara yang lebih daripada sekedar MC. Ketika voice over itu ada satu pesan spesifik yang disampaikan dalam rentang waktu terbatas, dan memang kita dipilih oleh klien, dipercaya oleh klien, dan itu satu bentuk yang message-nya harus nyampe. Betul. Yang tanggung jawabnya tuh kayaknya tidak lebih berat. Keduanya sama-sama berat antara MC dan punya tanggung jawab masing-masing ya. Hanya dalam rentang yang membuat tertantang adalah dalam rentang waktu 1 menit atau bahkan kurang, kita harus bisa membawakan pesan yang ingin disampaikan. Jadi perlu penghayatan banget gitu ya, penghayatan banget. Jadi skrip itu dibaca dulu ya. Betul. Jadi syaratnya kalau misalnya Pak Nurdin mau ngasih saya project, oke kirimin 2 hari sebelumnya, saya pelajari dulu. Apalagi kalau dalam bahasa Inggris gitu ya, saya periksa dulu kondisinya. Oh, bahasa Inggrisnya Mica tuh ya, bagi saya di Surabaya itu paling luar biasa. Terima kasih banyak Ya, Pak Nurdin. banget ya kan, dan suaranya itu
apa ya, kalau di bahasa Inggris orang Surabaya banyak tidak bisa menyampaikan dengan pronunciation-nya bagus itu sih, ya kan? Bener nggak? Mungkin begini, konteksnya ketika kita masih belajar, masih anak-anak dulu pilihannya dua, aritmetika atau dia bahasa. Yeah. Kebetulan dari kecil saya ini bahasa, kita apa kabar gitu. Iya. Mampunya cuma ngitung diskon dan cashback, udah itu aja. Cashback 3%, oh kira-kira kalau belanjanya 300.000 dapatnya segini. Mama banget, mama ya. banget. Tapi begitu bahasa, kayaknya satu bentuk gimana ya, ngelihat anak-anak dulu di TV, come on let's go, itu rasanya mereka menggunakan dengan logat yang sesuai dengan rasanya kok keren banget ya. Akhirnya saya bercita-cita dari mulai mendengar, oke, come on let's go, what do you want, come on man. Jadi ada istilah-istilah seperti itu yang saya tangkap, kemudian saya praktekkan, keterusan sampai sekarang. Dan yang pasti Oke, enaknya oke. kalau voice over kita kan rekaman di studio, tak perlu make up. Dasteran pun bisa. Nggak sampai dasteran ya, jangan bongkar rahasia. Benar. Kita nggak perlu dress up kan, seperti itu. Kalau MC kan kita perlu dress up dan persiapannya berjam-jam sebelumnya karena make up dan dress up tadi itu kan. Ada beberapa persiapan, kemudian juga kalau dibandingkan antara MC dan voice over, banyak yang bertanya kepada saya juga, Mica gajiannya gimana sih, gitu kan, dari segi bayaran gimana? Sebenarnya begini, kalau kita voice over untuk iklan, kita membawakan karakter tertentu, tentunya ketika itu akan digunakan oleh satu perusahaan dalam kurun waktu yang sangat lama, tentunya negosiasi akan berlangsung. Kontrak ya, Betul, kontrak akan digunakan dengan jangka waktu berapa lama. Karena itu iklan kan. Betul. Sama Ya. dengan model iklannya pun juga dia kata kontrak itu berapa Betul. lama kan sebagai Betul. talent itu kan. Jadi mungkin nilainya bahkan mungkin lebih besar daripada nilai MC. sekali MC. Tetapi kalau kita hanya membawakan narasi, menyampaikan informasi, kemudian itu ditempel dalam sebuah video company profile, tentunya nilainya tidak sebesar ketika kita mendapatkan kontrak sebagai Iklan. voiceover untuk karakter iklan. Jadi kira ya plus minus sawang sinawang mana yang duluan masuk aja. Dan dua-duanya bisa dikerjain. Bisa. Orang dia pernah malamnya MC, paginya dia di voice over. Pokoknya serba ayo deh ayo. Terus siangnya dia udah ngajar lagi di sekolah kepribadian itu. Malamnya dia siaran. Benar banget ya. Sampai hafal saya. Berarti kayak gitu, kalau misalnya sekarang ada yang mau berminat tuh, modalnya tuh apa gitu, terus step-stepnya tadi mesti gimana? Oke, kalau zaman sekarang itu pengupayaan dari diri sendiri memang akhirnya lebih dominan ya. Jadi karena gini, ketika Surabaya sama Jakarta lebih banyak mana, lebih banyak Jakarta karena Jakarta lebih banyak job. Iya. Sebenarnya kalau kita di Surabaya, kita membuka diri, kita mengirimkan sampel suara ke Jakarta, itu sebenarnya Bisa, ya. sangat dimungkinkan. Tapi modal pertama yang harus kita miliki untuk menjadi seorang voice over yang profesional, memiliki tugas voice over adalah Anda tentukan terlebih dahulu kemampuan untuk berkomunikasi Anda bagaimana. Apakah Anda mengkategorikan diri Anda sebagai seseorang dengan karakter remaja, ataupun di atas 30, profesional muda, korporasi, remaja, kuliah, anak SD, Menetapkan banyak. segmennya kita Iya, dulu. sesuai dengan color suaranya. Betul. Jadi bagaimana penilaiannya, bisa kita rekam suara kita, kemudian kita minta pertimbangan dari sahabat-sahabat dekat, kira-kira kita masuk kategori mana. Nah, setelah kita masuk kategori itu, sesuatu yang tidak bisa kita lupakan adalah bagaimana, meskipun kita karakternya adalah anak muda atau anak-anak usia 10 tahun, mungkin kita adalah seseorang yang 30, tapi kualitas suara kita memenuhi syarat untuk 10 tahun, tentunya intonasi, konsonan vokal itu tetap harus dipertimbangkan. Karena kalau dalam voice over yang kedengaran adalah suara. Bukan gerak gigi. Iya. Jadi itu adalah salah satu modal. Atau belajar A, I, U, E, U dulu. Nah, A, I, U, E, O, terus kemudian lion face, reaching the star, itu banyak banget caranya ya, motorboat, jadi itu pelenturan. Itu yang berikutnya, kemudian Nah, jadi bagaimana sebelum ya? take vokal perlu nggak pemanasan suara dulu? Kalau kita mau nyanyikan perlu kan, ya kan pemanasan suara dulu kan. Apakah take voice over perlu nggak? Oke. Pahami dulu isi skripnya. Kenapa? Karena dari isi skripnya kita bisa menentukan apakah
pemanasan ini bisa dilakukan dalam jangka waktu singkat Pendek. atau perlu dalam jangka waktu lama. Contoh, misalnya Pak Nurdin bawain naskah materi ada 30 halaman. Pengalaman pribadi ya. Saya Oke, dengar-dengar ini bahasa tetangga nih, katanya 30 halaman. Jadi mau tidak mau la 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 itu memang harus. Karena yang namanya mau lari sprint itu kan harus warming up. iya warming up dulu kan, langsung digas gitu kan, nanti loyo di tengah jalan kan nggak enak, besoknya nggak bisa ngomong gitu kan, kira-kira seperti itu. Sementara studio dibatasin cuma 2 jam. Bayangin kalau retake kan susah. Betul, warming up, betul. Kemudian langkah selanjutnya adalah bagaimana kita bergabung ke komunitas yang memang adalah komunitas untuk penyedia jasa voiceover. Oh ada ya? Di Surabaya sudah ada beberapa, ada kalau nggak Kok saya belum gabung ya? Coba daftarkan diri Pak. Jadi entah itu di Jakarta, entah itu di Surabaya atau di kota-kota lain, kayaknya di beberapa medsos sudah ada teman-teman yang berkumpul seperti itu. Kemudian jangan ragu untuk membuat koneksi atau berhubungan dengan orang-orang yang memang bekerja di balik layar, entah itu di TV, entah itu di radio, di event. Karena di event pun ya, dalam suatu event-event tertentu, voiceover juga diperlukan, bukan hanya seorang MC aja. Karena sebelum memasukkan suatu acara tersebut, kadang butuh suara-suara voiceover, benar nggak? Bapak dan Ibu yang kami hormati, sambutlah pembawa acara kita, Nurdin Maha. Nah, jadi kalau Anda sering Surabaya Fashion Parade ya kan, yang membuka voiceovernya adalah si Ibu Mica ini ya. Udah berapa tahun untuk Surabaya Fashion Parade dipakai? Berapa ya? Sambil rapi-rapiin baju tahun berapa ya? Jadi ketika saya masuk ke Surabaya Fashion Parade, aduh ini suaranya Mica. Sampai tuh Yudi pun, Pak ini suara Mbak Mica ya? Iya. Ada satu asosiasi gitu kan, kalau dengar suaranya, oh ini pasti suaranya itu misalnya gitu. Tapi gini, kalau ternyata saya sudah mengirimkan sampel suara, sudah bergabung, tapi kok belum ini ya, belum ada tawaran dan segala macam. Oke, sekarang kan bikin vlog, bikin blog, bikin YouTube itu adalah sesuatu yang sudah sangat umum, ya kan? Tidak ada salahnya, misalnya kita membuat kita bercerita atau menjadi narator dari tayangan kita sendiri. Oh, sebagai porto ya itu ya? Betul, sebagai portofolio. Karena kalau misalnya mendengarkan informasi, entah itu politik, olahraga, sekarang perhatikan bahwa narator-narator itu kan bukan narator yang kita dengar biasa di radio atau di TV. Semua dengan intonasi patahan yang sama, dibelokkan yang sama. Jadi saya justru mengapresiasi mereka yang mau mencoba untuk merekam suara, kemudian mereka menempelkannya di tayangan mereka. Karena mau tidak mau itu merupakan latihan untuk menuju ke kelancaran yang lebih baik kalau menurut saya. Dan menjadi seorang voice over profesional nantinya. Betul. Karena we have to start somewhere, and we have to start now. Karena kalau besok bahasa Inggrisnya keren tuh. Karena Pak Anton Gilman ya, ini Srina Hanurubaya, terbantu saya. Oh gitu ya, jadi perlu juga ya bikin suatu porto-porto, karena sekarang ya eranya kita bikin kanal sendiri juga bisa kan. Betul. Dan itu sampel tersebut akhirnya dilihat oleh banyak orang kan. Betul. Jadi mungkin tahap pertama adalah kita berpikir tidak untuk komersil terlebih dahulu, tapi kita berlatih untuk melancarkan. Itu biasanya modalnya itu dulu kalau dari pengalaman saya, karena saya pernah berada di posisi di mana saya pengen mulai, pengen dapat duit, tapi ternyata perlu waktu yang pembelajaran yang lumayan susah, benar ya, betul, berproses karena ternyata nggak seperti itu. Pengennya kita sih seperti itu, tapi ternyata orang butuh diyakinkan terlebih dahulu. Oke, Mica Yusuf, apa sih yang kamu punya? Kita pernah dengar kamu di mana? Kita pernah kualitas suaramu bagaimana? Jadi mereka butuh untuk itu. Dan kalau misalnya Anda membuat portofolio, akan sangat memudahkan sekali. Oke. Keren ya. Jadi, keren sekali. Jadi ini untuk sebuah profesi pilihan gitu ya. Di antara profesi-profesi formal yang lain yang saat sekarang ini sudah banyak tahu gitu ya. Jadi kalau seperti itu, kalau misalnya kita ini punya istilahnya modal suara nggak terlalu bagus gitu, kira-kira bisa kan ya? Kalau masih baru ya, untuk yang baru gitu bisa nggak tadi itu make up-nya, make over-nya itu seberapa susah? Kalau
Jadi Kalau misalnya nggak bisa nyanyi gitu kan, tapi kepingin bisa seperti itu gitu. Oke, sebenarnya modal tidak perlu bisa bernyanyi supaya bisa masuk ke dunia voice over. Voice-over. Karena yang dibutuhkan adalah cara berkomunikasi. Cara komunikasi ya. Cara menyampaikan sesuatu. Contoh, berlatihlah untuk membaca koran Dengan baik dan benar. dengan baik, benar, dan sesuai. Sesuai. Karena kalau dari bahasa koran itu adalah bahasa tulisan. Iya. Ya. Bahasa tulisan yang kadang-kadang ketika kita sampaikan secara lisan itu ada yang nggak cocok, Iya, iya, iya. mengejawantahkan, gitu kan? Iya. Kira-kira seperti itu. Bacalah berita dari koran, intonasinya secara ekstrim, itu latihan pertama. Oh, oke. Bapak dan Ibu, perlu kami sampaikan bahwa rencana pemerintah untuk menaikkan fasilitas di sektor ekonomi itu ekstrim, naik turun, naik turun, naik turun. Emang harus begitu ya? Latihan pertama Latihan ya. pertama. Oh, latihan pertamanya. Oh. Apalagi kalau sudah dapat ilmu, kalau titik itu nadanya turun, kalau koma nadanya ngait, kalau dia bertanya nadanya ke atas. Oh. Jadi kalau misalnya pada titik Presiden Republik Indonesia hadir di Surabaya untuk membuka pameran Dinas Koperasi Jawa Timur. Titik. Karena orang itu nggak bisa baca tulisan, mereka taunya oh ini titiknya di sini Iya, dari iya, informasi iya, iya. kita. Oke. Jadi ada Ya, membahasakan itu, ya. betul. Jadi karena kalau kita tampil secara langsung seperti ini, ada hal-hal yang tidak bisa terdengar, tapi dari gestur, dari gerak bibir, Audiens merasakan. bisa terbaca. Tapi kalau voice over, berarti kita cuma mengandalkan audio aja. Kalau audio kita tidak sempurna, tidak jelas konsonan vokalnya dan intonasi, orang Ya, juga nggak dengar berbeda. pesannya. Ah, betul betul. Dan lagi pertanyaan kalau suaranya cempreng gitu gimana? Karena ada kan orang yang suaranya tuh tipis gitu kan. Betul. Kalau kita kan tebel, kita Untuk kan sekolah tipis. vokal. Oke, kalau sekolah vokal menguntungkan, saya selalu mengkategorikan tipe suara itu ada tipe suara fairy tale. Nah, Fairy tale itu intonasinya di Ya. atas. Suatu hari seekor kelinci bermain-main ke kebun Pak Tani di atas. Tapi ada juga intonasi broadcaster. Hadirin yang kami muliakan, sore hari ini kita berkumpul di ruangan ini untuk bersama-sama mengikuti rangkaian acara yang saya yakin akan semakin mendekatkan kita semua. Nadanya di tengah. Bagaimana berlatihnya? Satu, kenali dulu tipe suara Anda. Tipe suara yang di atas yang tipis, mengalir gitu aja ngawang, atau memang intonasinya bisa di tengah. Tengah. Rata-rata kalau memang sudah berlatih itu antara kondisi suara pun juga akan semakin menebal, akan prima, itu dia jatuhnya ke tengah-tengah. dan adjust gitu ya Betul. akhirnya. Akhirnya jadi main karakter, tapi Belajar. Iya. Terlambat. Terlambat. Iya iya iya. Jadi sebenarnya gini, Iya. kita sudah mengulik lagi suatu profesi yang baru, sebenarnya bukan baru, sudah profesi lain lah kan, voice over selain MC tadi, penyiarnya modelnya juga model suara. Betul. Yang selama ini kita nggak tahu di balik layar itu seperti apa sih, Benar. dan siapa sih seperti itu. Dan nanti dilihat juga di sela-sela ini ada ketika Ibu Mica lagi rekaman kan di suatu studio nanti akan ada. itu adalah penampilan yang berbeda ya, Bapak Ibu semua. Kan saya bilang, jadi no make up, dasteran pun kelar gitu kan. Itu apa adanya. Apa adanya. Ada apanya. Kalau MC itu ada apanya, atau sebenarnya ada apanya. Kalau voice over, apa adanya pun Iya, cukup. benar. Ya kan? Nggak perlu dress up, yang penting transferan masuk. Bukti transfer ya Pak. Itu adalah begitu dikasih, oh mutasi rekening, aduh alhamdulillah. Dibayar lunas sebelum take. Aduh. Oke, Mica, thank you ya untuk terima sharingnya. kasih sharingnya. Ya kan? Terima kasih Luar banyak. biasa mengenalkan suatu profesi yang mungkin orang nggak tahu dan pengen menjadi seorang voice over juga. Jadi banyak yang menanyakan kepada saya, apakah voice over ini, pekerjaan ini menghasilkan banyak uang? Saya dari pengalaman yang saya dapatkan bahwa di mana kita merasa cukup atas sesuatu, di mana kita juga senang mengerjakannya. Iya. Karena bagaimanapun senang dan senang itu harus ada nilainya di dalam Betul, kita mengerjakan betul, sesuatu betul. ya. Akhirnya membuat kita merasa bahwa oh, oke,
dari apa yang kita butuhkan itu tercukupi. Karena begitu unsur syukur itu ditemukan, Betul. nilai berapapun diterima, tentunya dengan nilai yang sudah disepakati, akad yang disepakati sebelumnya gitu ya. Jadi itu akan membuka untuk kesempatan-kesempatan yang lain. Oke. Percayalah bahwa orang-orang yang bekerja di area produksi, apakah mereka di bidang video production atau misalnya di dunia televisi atau di radio, mereka mempunyai koneksi-koneksi yang akan menghubungkan kita dengan orang-orang Iya, tersebut. betul. Dan kita semakin expand kan di sana. Benar sekali. Ya tadi disyukurin daripada disyukurno. Masuk. Syukurin. Oke ya, jadi itu profesi voice over ya. Dan thank you untuk Susbel in Manyar Surabaya for the place. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya, Bu Novi ya. Subscribe. Yang pertama harus subscribe. Jangan dipaksa ya. lah gitu. Harus subscribe karena ini bermanfaat buat Anda sendiri maupun teman-temannya. Dan silakan share ya, seandainya bermanfaat. Jadi yang dapat manfaat bukan hanya Anda saja, dia juga rekan-rekan Anda yang juga dapat manfaat tersebut. Oke. Sekali lagi thank you Mica for the Terima time. kasih, Manda. Thank you for having me. Terima kasih. Ya, and talk sampai jumpa lagi di episode berikutnya.